Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Bapak Suharto Monoarfa. Yang kami hormati Bapak Deputi Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Bapak Slamet Sudarsono, Ibu Ina dari BPIB, Balai Besar Inseminasi Buatan, Pak Menteri juga hadir, Pak Sony, staf ahli Rektor Bidang Kerjasama Luar Negeri dari Universitas Brawijaya, dan juga adik-adik kami dari mahasiswa Universitas Brawijaya yang mendapatkan beasiswa dari Universitas Brawijaya. Ini saya kira pertemuan yang langka, yang kami kemas dalam dialog people to people contact melalui kerangka kerjasama selatan-selatan dan trianguler. Jadi nanti mungkin Pak Slamet akan menjelaskan secara sedikit terkait dengan pertemuan ini dan kemudian akan kita lanjutkan dengan diskusi. Untuk menyingkat waktu karena keterbatasan waktu Bapak Menteri, berikutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Deputi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Menteri yang terhormat, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kegiatan ini sangat penting. Ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 sebagai program prioritas nasional kerjasama Selatan-Selatan Triangular Cooperation dalam konteks penguatan diplomasi ekonomi. Selain itu, Bappenas juga tahun 2019 sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam United Nations Conference on South-South Triangle Cooperation di Buenos Aires. Waktu itu Buenos Aires Plan of Action Plus 40. Ya. Nah, implementasi dari kerjasama Selatan-Selatan ini yang pertama adalah knowledge sharing dari resource center. Dalam hal ini contohnya di Jawa Timur adalah Balai Besar Inseminasi Buatan diwakili oleh Ibu Dr. Hewan Ina, dan sudah sukses ya Pak Menteri karena apa? Berhasil mengekspor semen beku ke beberapa negara. Artinya diplomasi sudah mencapai wujud yang sangat konkret dengan peningkatan ekspor ini, perdagangan dan investasi. Nah, kemudian implementasi yang lain adalah dalam bentuk penyediaan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa dari beberapa negara. Diharapkan alumni ini nanti akan menjadi duta dalam hal peningkatan diplomasi ekonomi. Nah, saya kira demikian Bapak Menteri. Mudah-mudahan dengan dialog ini nanti bisa akan dilakukan peningkatan. Ya. Jadi untuk beasiswa ini salah satunya diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya. Jadi terima kasih kepada Universitas Brawijaya dan mudah-mudahan dengan pertemuan pagi ini akan semakin meningkatkan kegiatan kerjasama Selatan-Selatan Triangular dan nanti akan meningkatkan diplomasi ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi. Jadi memang Universitas Brawijaya ini universitas yang paling banyak memberikan beasiswa untuk negara selatan-selatan Pak Menteri. Ada 178 mahasiswa dan ini saya kira menjadi prestasi buat Universitas Brawijaya. Dan yang sudah hadir ini dari beberapa negara, tadi Pak Menteri sudah sampaikan ada Habib dari Yaman, ada Habib dari Palestina yang sudah hadir pada pagi hari ini dan nanti mungkin akan ingin berdialog dengan Pak Menteri ya. Tapi sebelumnya kami barangkali dari Universitas Brawijaya ingin sampaikan Bapak staf ahli kerjasama luar negeri, kami silakan Pak Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Menteri Bappenas, Bapak Deputi dan Bapak Direktur serta seluruh jajarannya dan adik-adik mahasiswa dari UB. Welcome and enjoy this beautiful scenery of Indonesia. Bapak, perlu saya sampaikan pertama-tama adalah salam hormat dari Bapak Rektor dan mohon permintaan maaf dari beliau karena beliau tidak bisa ikut menghadiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Menteri, UB telah mengawali pemberian beasiswa itu mulai tahun 2013 sampai sekarang tahun 2021.
dengan total mahasiswa yang aktif adalah 150-an yang degree. Kalau yang non degree adalah per tahun sekitar 300 mahasiswa yang non degree. Jadi selain yang ngambil degree, jadi adik-adik ini mengambil S2 dan S3 kebanyakan. Kalau yang exchange itu sekitar 300-an. Kemudian sebarannya mahasiswa alhamdulillah sudah mulai terkenal UB di internasional, terutama di negara-negara KSS, mulai dari Afrika, kemudian Asia Selatan, Asia Tenggara, benua Arab, kemudian Amerika Selatan juga sudah mulai ada. Akan tapi banyak juga permasalahan karena memang tidak sesederhana itu memberikan beasiswa kepada adik-adik, karena memang dari segi kapasitas kami juga terbatas, Pak Menteri. Biasanya adik-adik ngeluh, kok sedikit ya beasiswanya gitu ya Mas ya. Cukup nggak Mas beasiswanya Mas? Ya kalau standar orang Indonesia itu cukup Pak Menteri, tapi kalau memang standar US itu kurang ya Mas ya. US ya dirupakan dolar itu kok sedikit sekali, tapi alhamdulillah teman-teman itu senang berada di Malang karena ya hawanya lumayan enak, kemudian akademik atmosfernya juga terjaga dengan baik Pak Menteri. Jadi kita menempatkan adik-adik ini semua di dorm, jadi tidak boleh keluar ya, karena lebih aman dan lebih terjaga dan terjamin sosialisasinya dengan warga kampus. Akan tetapi mereka setiap harinya juga sangat bersosialisasi dengan kampung, karena sebelah kampus kita itu kampung. Mereka juga cari makannya di Ketawang Gede Mas ya, di Sumbersari gitu ya. Ya mereka juga sekarang sudah mulai akrab dengan makanan Indonesia, sudah mulai enjoy dengan kehidupan kampus di UB. Pak Menteri, perlu saya laporkan bahwa meskipun kita sudah mulai dikenal di negara-negara KSS, akan tapi kapasitas kita kurang karena beberapa kita sempat melakukan suatu promosi yang tahu tentang Indonesia itu juga masih jarang. Jadi mohon kapasitas untuk promosi, terutama adik-adik ini dibantu untuk menyampaikan tentang kemampuan negara Indonesia untuk memberikan beasiswa. Jadi bisa nanti berkoordinasi dengan KBRI dan KJRI di sana agar mereka menceritakan tentang Indonesia, karena itu diperlukan. Karena ya mungkin kalau di pers itu good news, bad news is a good news gitu ya. Jadi berita tentang Indonesia itu kebanyakan yang nggak bagus-bagus, yang bagus itu jarang diberitakan. Jadi kami titip pesan kepada Pak Menteri untuk membantu adik-adik ini untuk mempromosikan Indonesia, terutama pendidikan Indonesia di luar negeri. Saya pikir cukup dari sekian laporan saya Pak Menteri. Saya kembalikan ke Bapak pembawa acara, monggo. Baik, selanjutnya saya kira Bu Ina bisa memberikan saran singkat. Ya, baik, terima kasih Bapak. Yang saya hormati Bapak Menteri, mohon izin saya mewakili Bapak Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, karena beliau saat ini sedang di posisi seberang dari pasir Pak, dan alhamdulillah ini segera meluncur, mudah-mudahan masih bisa bertemu dengan Bapak. Bapak, kami Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari merupakan salah satu UPT di bawah Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan kami merupakan 3 dari 160 satker di Kementerian Pertanian yang menerapkan BLU. Dan salah satu layanan yang kami luncurkan sebagai bisnis utama dari Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari adalah penjualan semen beku dari ternak sapi dan kambing. Alhamdulillah pada tahun 1986
kami didampingi oleh JICA Pak untuk membangun Balai Inseminasi Buatan Singosari, dan dari JICA kami banyak belajar dari SDM yang ada di BBB Singosari. Kita mampu untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kita, dan hingga tahun 2022 dari expert JICA yang telah mendampingi kami terus kembangkan Pak. Jadi kami tidak tinggal diam, jadi SDM yang ada di balai kita terus kembangkan, kemudian kita melakukan inovasi-inovasi maupun apa yang telah diajarkan dari JICA. Kemudian pada tahun 2013 kami sangat dibantu oleh Bappenas, karena dari pihak JICA sejak tahun 2007 kami telah dibantu untuk melaksanakan training pada negara-negara third country training program dalam kerangka KSST, dan program tersebut terus kita jalankan, kemudian kita kembangkan, dan akhirnya 2013 dibantu dengan penuh oleh Bappenas hingga saat ini. Kemudian untuk kegiatan kami untuk training ini kita telah melaksanakan mendidik sekitar 317 partisipan yang berasal dari 22 negara. Kemudian kami juga telah melaksanakan pengiriman expert kami Pak untuk ke 10 negara, lebih kurang 46 orang. Kemudian dari kegiatan KSST tersebut kami juga telah melaksanakan ekspor sebanyak 30.000 dosis semen beku. Dan alhamdulillah bahwa dengan kita mengikuti KSST, dengan program ini Pak, kami sangat terbantu untuk bisa meningkatkan dan kita bisa sharing knowledge dengan beberapa negara. Balai di Padang Mengatas, Balai Pembibitan Bapak. Kalau di tempat kami Balai Produksi Sperma Beku untuk pejantannya. Ya. Ya. Dan alhamdulillah dengan adanya KSST kami bisa berbagi ilmu pengetahuan dengan beberapa negara, dan akhirnya kami juga bisa ikut promosi Pak dan dikenal oleh beberapa negara, dan kami alhamdulillah akhirnya kami juga mengetahui bahwa produk kita dalam negeri juga tidak kalah saing Pak, dan kami siap untuk bersaing dengan beberapa negara. Dan kemudian kami Pak untuk reverse linkage barangkali kami juga dibantu dari Bappenas, kita melaksanakan sampai dengan saat ini itu dengan Kirgistan, dengan ISDB dan Indonesia. Kemudian ini direplikasi dengan Suriname, dan saat ini kami juga sudah menjajaki untuk negara-negara Afrika. Barangkali demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Ina. Jadi saya sudah jelaskan ke Pak Menteri bagaimana sekarang BPIB sudah ekspor Pak, jadi sudah berkembang, dan semen beku ini memang barangkali mungkin sekali waktu Pak Menteri juga perlu hadir di Singosari untuk bisa melihat. Dan sekarang selain domba dan sapi juga sudah, kalau nggak salah, ikan koi ya Bu ya, ikan koi yang indah itu juga sudah bisa dibekukan semennya. Dan ini saya kira menjadi suatu prestasi buat teman-teman di BPIB yang sudah ekspor, dan alhamdulillah memang triangulernya itu difasilitasi oleh JICA dan juga Islamic Development Bank. Jadi ini saya kira trianguler yang kami tunjukkan kepada Pak Menteri bagaimana KSST itu bekerja dengan teman-teman yang ada di BPIB. Sebelum arahan dari Pak Menteri, saya mohon barangkali mahasiswa Pak Menteri untuk bisa menyampaikan secara singkat barangkali perwakilan. Langsung aja, silakan. Oh baik, siap. Ya kan, ada perwakilan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi itu bahasa apa? Sabahul khair. Pasti Palestina dan itu paham. Saya pernah ke Rusia, terus apa namanya, Dobroye Utro, is it right? Oh, Dobroye Utro. Kenapa? Lewat kan? Ya. Senang sekali bertemu Anda semua di sini. Saya diminta untuk berbahasa Indonesia.
tapi mereka semua tadi berbahasa Indonesia seperti berhadapan dengan orang yang dari kecil atau bahasa ibu. You understand bahasa ibu? Itu bahasa Indonesia. Jadi berbahasanya cepat sekali. Ya. Terima kasih yang mewakili ya Brawijaya, Pak Sony, Ibu Ina dari sini, Pak Slamet. Sebelum saya teruskan, saya ingin mendengar saja perwakilan dari Anda, beberapa, salah satu, salah dua, salah tiga. Let's say like this. So I would like to have your impression about Indonesia or about University of Brawijaya or about everything. Yeah. So first of all, I would like to invite you untuk memberikan pesan gitu. Bahasa Indonesia sama kamu. Assalamualaikum, selamat pagi. My bahasa is not really perfect, so speak English. First, it's our pleasure to meet you today. We're so happy here. The atmosphere, everything in Indonesia is really fantastic. We are so happy here. Alhamdulillah, safe, aman. For Brawijaya, actually, it's give us more than enough, actually. So there's actually nothing to require. So just like for the international classes, actually need more interaction, because sometimes for me it's like there is one student in the class, so you feel sometimes there's no interaction. It's really burden for the doctor or the staff of UB, and even for the students. So that's something need maybe to improve. Another thing is about the interaction between the foreigner students and the domestic students. Sometimes we feel for the international classes there's no interaction. Just like you go to the class, you see the doctor, just made the presentation, and it's done. So really, that's what we need more improve. Yeah. Okay. About the courses for Bahasa Indonesia, for Bahasa language. So for us, when we arrived, we arrived like 5 students from Palestine. So we got us a course like maybe 19 days, just around 2 weeks. So really, it's not enough yet to really to get a Bahasa. Yeah, maybe. So and it's really something like necessary here to just make more interaction between us and the society. So that's it. But actually, everything's perfect. We are so happy here, and thank you very much for everything. Okay, thank you very much. And I'd like to invite you from Tunisia.
Oh yeah. Okay. Hello. Well, actually, earlier I saw the 17 global goals scrolling on the screen, and I thought about government actually cannot work on the whole 17 global goals. So actually, universities and students can help. In my country, I used to be a member of the GCI and Enactus. Both work on projects helping the community. So we made projects targeting several global goals. But when I came here, I couldn't actually see any NGOs working in the university. I would like to ask, especially for Enactus, Entrepreneurial Action Us. It really helps create very good projects and help develop the country, because we all know that governments cannot do all, and that's all. GCI also may interact more inside universities. Yeah. Have you discussed about this issue with your professor in Brawijaya? Yeah, I wanted to meet the rector, but I couldn't have enough time yet. Because yeah, we need them inside universities. Okay, thank you. Yeah. And next, yes, your friend from Russia. Pak, selamat pagi semuanya. Ya, nama saya Magomed dari Rusia juga. Saya bagaimana di Brawijaya semuanya alhamdulillah oke, bagus. Aku suka, gak ada masalah, tapi mungkin harus ada tingkat sosial ya, biar kementerian membuat menciptakan lingkungan sosial yang kondisi untuk bagian orang asing. Biar kita kayak hilang dalam seperti itu. Mungkin tadi sudah jelas sama saja. Kayak gini, gak tahu tambah apa lagi. Mungkin Ahmad mau tambah, gak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad dari Yaman, mahasiswa S2 di jurusan biologi MIPA. Yang saya mau sampaikan sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa diskusi lebih gampang sebenarnya, dan juga poin saya adalah perangnya apa ya, kayak internasionalisasikan bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing sebenarnya. Karena saya melihat sampai sekarang, apalagi di negara-negara yang berkembang sebenarnya, itu masih sebenarnya kurang apa namanya, untuk promosikan perangnya bahasa Indonesia yang seperti apa. Nah, itu bisa membantu juga pemerintah untuk apa, penguruan tinggi ini lebih terkenal, dan juga mahasiswa asing akan lebih memilih Indonesia destinasi untuk sebenarnya apa, edukasi. Bukan hanya itu juga, tapi Indonesia sangat-sangat penuh dengan budaya macam-macam dimanapun mungkin ada, dan juga bahasanya satu. Jadi itu bisa jadi usulan sebenarnya, dan kita juga tahu bahwa bahasa Indonesia itu memang sangat penting bagi warga negara asing di Indonesia, karena memang kita harus beradaptasi untuk masyarakat juga, dan juga dalam kuliah kita. Meskipun namanya international kelas, tapi bahasa Indonesianya itu sangat penting, karena itu yang bisa kita memahami lebih detail sebenarnya. Itu saja yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. So next, you are from the United States.
Nama saya Grady. Selama saya di sini di Indonesia, saya senang sekali. Saya sangat bersyukur dapat beasiswa di sini dan kenal banyak teman-teman yang sangat ramah, sangat membantu. Saya tidak akan melupakan pengalaman saya di sini dan saya tidak akan melupakan bahasa Indonesia. Dan mungkin untuk sebenarnya saya merasa program di Indonesia untuk dapat beasiswa itu sudah lumayan bagus. Saya udah kenal banyak teman yang orang asing yang tinggal di Indonesia. Mereka datang untuk kuliah atau mereka datang untuk beasiswa dharma siswa dan mereka tidak ingin pulang ke negara masing-masing. Jadi saya merasa itu sudah bagus dan saya merasa mungkin pengalaman karena banyak orang datang ke luar negeri untuk dapat beasiswa sering tidak hanya untuk karena universitas itu punya prestasi tinggi, tapi juga untuk pengalaman. Dan dengan itu, seperti teman-teman saya membahas, mungkin untuk program beasiswa S1, S2 bisa ada pilihan untuk tinggal bersama mahasiswa Indonesia. Sekarang di Universitas Brawijaya kita di asrama hanya mahasiswa internasional dan ya itu sangat bagus. Itu saya sangat hospitality di asrama kita itu sangat luar biasa. Tapi saya merasa mungkin itu bisa membantu mahasiswa yang datang yang mengalami culture shock ketika mereka bisa tinggal bersama orang Indonesia. Dan yang terakhir itu bisa mungkin untuk orang yang baru mendapat beasiswa bisa ada kursus bahasa Indonesia mungkin 1 semester. Karena saya pernah kenal teman-teman yang mereka datang ke sini tidak bisa bahasa Indonesia sama sekali dan mereka kadang-kadang berjuang. Jadi ya hanya itu. Saya merasa dengan itu, dengan mahasiswa asing tinggal bersama orang Indonesia, mahasiswa Indonesia bisa dapat pengalaman yang lebih bagus dan bisa ada lebih banyak tukaran budaya dan bahasa. Terima kasih. Saya minta yang dari Mesir. Ini ya. Assalamualaikum, nama saya Hagar. Saya mahasiswa S2 jurusan biologi. Ya, di UB semua bagus selain kita campur dengan orang Indonesia dan dosen pakai bahasa Jawa, jadi tidak bisa paham. Ya, kalau gitu mohon maaf pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi bisa paham apa yang mereka bilang. Ya, ini aja yang saya mau sampaikan. Ya, terima kasih. Indonesia itu punya 700 lebih, ya hampir 700 atau 700 lebih, 700 something bahasa daerah. Jadi banyak sekali bahasa daerah di Indonesia. Itulah sebabnya mengapa bahasa Indonesia menjadi penting. Kalau tidak ada bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia baru adopted oleh bangsa Indonesia itu sejak tahun 28, belum 100 tahun, hampir 100 tahun. Sebagian besar pada masa itu koran pun pakai bahasa daerah. Jadi Indonesia, kami sebagai bangsa bersyukur punya bahasa yang mempersatukan Indonesia. Actually, dari Aceh, dari mana itu? Dari Sabang, dan if we fly from Sabang to Merauke, in Papua, it takes 7 hours. Most likely from Moscow to Madrid. And then from the north to the south, itu dari Morotai. Di Morotai itu masih ada 7 stripe, 7 bandara, 7 lapangan udara yang zaman
Perang Dunia Kedua dari tentara-tentara Amerika Serikat. Itu dari sana ke paling selatan, laut itu Pulau Rote, itu kira-kira kalau terbang sekitar 3,5 jam. Seperti dari London ke Aten atau lebih selatan lagi. Ke Istanbul. No, I think Istanbul, London, it's only 2 hours. It's only 2 hours. 2.5 hours. Jadi lumayan jauh. Dan orangnya beragam, macam-macam. Ada seperti saya, look like Chinese, is it right? And then look like, mana lagi? Say, are you from? North Sumatra. And then North Sumatra is Batak, right? Tuh, bahasanya Batak, ya, Batak. Tuh. Next is from Betawi, from Jakarta, Betawi, Batavia. Batavia is a Dutch, and then adopted by local people, becomes Betawi, right? Okay, and then also Arisupit. Arisupit is from the North Sulawesi. Manado is close to me, from Gorontalo. And Ibu Ina dari mana? East Java. So, and this is my professor actually mix from Minang and Jawa Barat. And he was ambassador of Indonesia di mana itu? Azerbaijan at the time, and also he's a professor there. So just give us some. Speak Arabic, speak Dutch, speak Spanish, speak Latvia, Russia. Spasiba. Jazakallah khair. Sadatun Nazir. Wa natakalam Arabiyah fi Syekh kita. Alhamdulillah. So Tunisia, tu parles français? Tu parles français? Oh oui. Prima. Kalau Rusia saya nggak bisa bahasa Rusia. No, different. Ya, Azerbaijan itu shock. Ya, dari mana? Hah? Dia bukan dari Rusia, dari Dagestan. Iya, ada. No, Dagestan. Kamu harus pride punya bangsa. Masa mau dijajah terus sama Rusia? Saya Rusia. Why? You are Dagestan. Say that you are Dagestan. Ya. Iya. Anda dari Yaman. Oh, Yamani. Yamani, Vietnam, Yaman. Nama sana? Kota ya. Ya, jadi saya juga seperti
teman-teman sekalian pernah belajar di luar juga lama, hampir 15 tahun saya belajar di luar dulu, dan sama apa yang dirasakan sama. Dan ternyata selama di luar itu juga kita punya banyak cerita tentang negeri. Dan yang paling utama, Pak, saya jadi ngomong banyak nih Pak. Yang paling utama adalah kalian harus bangga dengan negeri kalian juga, ya kan? Dari situlah kalian akan menceritakan negeri kalian kepada orang Indonesia di sini. Biar orang Indonesia juga tahu negeri kalian, gitu. Dan kalian perbanyak mengetahui tentang Indonesia. Maka terjadilah komunikasi, Pak. Itulah yang namanya diplomasi, komunikasi people to people, student to student, university to university, yang pernah saya lakukan juga di Azerbaijan. Ya. Demikian. Saya sebagai duta besar Indonesia di Azerbaijan itu, saya rasa saya punya banyak staf untuk bagian politik, ekonomi, budaya dan sebagainya. Dan itu semuanya berjalan apa adanya, bagus. Tapi saya berusaha untuk mencoba untuk mencari apa lagi yang bisa saya lakukan untuk Indonesia. Maka saya keliling safari, saya tukang jalan. Saya safari ke seluruh universitas yang ada di Azerbaijan. Hampir 40 university. Saya melakukan kuliah umum, Pak. Kuliah umum sambil menceritakan tentang Indonesia dan menceritakan sejarah Azerbaijan. Dan itulah salah satu cara saya waktu itu memperkenalkan Indonesia. Saya rasa demikian, jangan terlalu saya banyak bicara. Sudah cukup kan? So, tidak ada lagi giliran saya. Enough, I think. Or, okay, please. Assalamualaikum. My name is Yusra. I am a student from Braujaya in Technique, Electrical Engineering. Just I want to thank Braujaya because they gave us this opportunity to be one of their students. Not just me, my husband also. So I don't have a problem maybe in language in my courses because my courses is depending on English. So maybe because he is in FISIB, so they need yeah, they need language. Also, I need it for society, yeah, for speaking and make a communication with people. But it's okay for me. Just I have a suggestion. There is a Turkish program. I think this program is, if it's applied, it's better for also Indonesian student. It's exchange during, for example, bachelor degree. It was in our university in Palestine. You can go in your third year, for example, for 1 year into Turkish during your study, and take you can say just less number of hours courses in Turkish, so you can do both of things: study and learning about the culture of Turkey. Yeah. So after that, if you want to apply for SDOA, for example, for master or for PhD, you can apply and you have that knowledge. And that good also because the Turkish student come to Jordan, Palestine, other country because it's international, international program. So also the Indonesian student, they can go, not just you can bring international students, so you can send Indonesian student during bachelor degree, I mean, in third year, and you can accept their marks from other university. And I think it's better than just bring students just for language. So now you can make two things. Double degree or exchange during study
And after that, if they want to continue and they like Indonesian, and definitely they will like it. But if they want, so they have the idea about the country. They can deal what they want, what they don't want, if they international classes or not. For me, I suggest to the international classes more than study in Bahasa Indonesia, because most of the research on the world, high research and high journals, need a good English. And I suggest the Indonesian to study also. Of course, I respect the language, but I mean in study, especially in engineering, for me, I mean. Because I faced many problems in my student, my partners, yeah. They can't speak with me because they don't study with English, just like this. So I think this program will help also Indonesian students, not just international. Thank you. Thank you. So I'm going to continue in English or in Bahasa? Better in Bahasa. Bahasa ya. So Bahasa. Okay. Di Indonesia tidak hanya Universitas Brawijaya yang punya kelas internasional. There's a lot of university do the same. As well as my university, my campus, Bandung Institute of Technology in Bandung. We have an international class there, and also University of Indonesia. Siapa dari Indonesia? Kalian, are you from University of Indonesia in Jakarta? We also have apa namanya, dua degree, double degree, ya, untuk program master, atau program doktor, program S3, dan juga untuk program-program S1, sarjana from the for bachelor degree. Jadi kita banyak punya universitas ini, tetapi yang paling banyak menawarkan mahasiswa kuliah di Indonesia adalah Universitas Brawijaya. Dan saya kira ke depan Universitas Brawijaya bisa membukakan kesempatan channeling dengan universitas lain di Indonesia kalau teman-teman mahasiswa ini ingin sekolah lebih in-depth gitu di mata kuliah tertentu, di program studi tertentu, sehingga mereka bisa mengikuti misalnya masuk ke pertanian Bogor untuk husbandry misalnya, kemudian bisa ke science misalnya di DB, di Bandung Institute of Technology, atau mau belajar macroeconomic in University of Indonesia, because a lot of ministry is come from this campus, University of Indonesia. Let's say the Ministry of Finance of Indonesia graduated from University of Indonesia. Jadi and Bu Sri Mulyani itu is tahun berapa jadi the best Ministry of Finance? Oh ya, ya sudah tiga kali, 3 tahun berturut-turut beliau Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan terbaik di dunia, 3 kali berturut-turut. Dan itu reputasi itu membawa University of Indonesia. Nah, jadi bisa apa namanya
bisa memberikan informasi ke kepada pemerintah atau kepada negara-negara asal para mahasiswa kalau memang mau sekolah juga di situ. I think it is not hard to get in University of Indonesia or for the foreign student. Yeah? Yeah. Very hard. Oh yeah? Have you tried? Oh yeah? For the international? Okay. Oh, it's okay. And Bandung Institute of Technology? Huh? Have you tried it? Okay. Ya. Katanya susah sekarang masuk UI. Yeah, because maybe the lot of student from Indonesia, yeah. Yeah, the competition is very hard, maybe. I think, but for the international student, they have a special on that. They're small. Oh, okay. So, are you going to huh? Okay. Kerjasama ini seperti tadi disampaikan Profesor Husna, I think itu betul. Jadi why not Anda menceritakan mengenai Amerika Serikat? So ini Amerika Serikat dari daerah mana Anda? Oke, dekat LA, Los Angeles. Kalau di Jakarta, LA itu Lenteng Agung. LA. Oke. Dan menceritakan negerinya masing-masing, saya kira juga sebuah pengayaan untuk mahasiswa Indonesia sendiri yang ikut. Mereka berbau dengan mahasiswa Indonesia ya? Ya, bahasa pengantarnya Inggris Indonesia. Di kelas bahasa Inggris. Oh, dan Indonesia. Mostly bahasa Indonesia. So they force you, or as she told, Javanese, Java, bahasa Jawa. Piye kabare? Langsung. Oke. Jadi menceritakan itu bagus. Dan kerjasama selatan-selatan, I think this is not the selatan-selatan because this gentleman from the United States, from the north. Oh, come on, I kidding. No, hah? Itu kalau dekat lagi ke sana itu kan hampir dekat Meksiko itu. Amerika Selatan, oke. Nggak ada yang dari Amerika Selatan di sini. Di Gajah Mada ada beberapa banyak juga yang dari Argentina, dari Brazil. Oke. Jadi bagaimana dengan fasilitas? Nol. Oh. Terima kasih. Itu penting. Oke. Dormitory is okay ya. Dormitory.
Excellent. Oke. 5 star. Oke. Terima kasih. Oh iya. Makanan apa yang kalian paling suka di Jawa ini, di Indonesia ini? Tolong disebutkan satu persatu. Makan apa? Hah? Hah? Ada makanan dari Kuta Bati kalau nggak Ini salah. mereka sudah makan ya? Di Jawa Tengah namanya nasi gandul. Oh ya, puasa ya. Gandul, gondol apa bisa. Ya itu. Ya karena rasanya hampir sama, ada kuahnya dan ini. Jadi nggak terlalu kering kalau masuk. Gitu. Oke. Yang dari Sudan itu apa yang Anda suka? Serius, saya suka nasi goreng. Iya, nasi goreng, sate. Ya, sate bukan ayam, sate daging. Sate ya. Iya. Oke. Sate Padang. Baik. Anda puasa semua hari ini atau ada yang nggak tidak puasa? Puasa. Kalau tidak puasa boleh itu loh, boleh minta breakfast atau makan atau ini boleh lah, just free. Ya, semakin Anda makan di depan kami, semakin baik buat kami. Benar, ya, this is right. Itu ujian yang luar biasa buat kami. Baik. Jadi kerjasama ini saya kira tadi sudah disampaikan untuk ya ada heart to heart ya kan antara mahasiswa Indonesia dan mahasiswa dari ada yang pacaran nggak dengan mahasiswa Indonesia di sini? Oh enggak. Anda punya pacar orang Indonesia? Masih belum. Oh, masih jomblo. Baik. Alangkah baiknya itu kalau terjadi akulturasi. Akulturasi. Jadi lebih bisa bahasa Jawa, lebih cepat, lebih senang makan. Kemudian mendengar musik, ada musik di Jawa di kampus. Biasanya Brawijaya itu kan ada jazz to kampus ya. Ada pelanengan. Gamelan to kampus. Oh, ada juga. Mereka juga ditawarin musik. Orientasi ada. Oh, membatik. Oh, that's good, membatik. Ada yang ambil kelas membatik nggak? Ada kelasnya nggak? Kelas membatik, kelas musik gitu? Oke. Itu kan bisa terbuka kan, siapa saja bisa ikut. Ya kan? Kelas-kelas itu. Film Indonesia. Nonton film sinetron? Sinetron. Film berseri di TV, jangan nonton itu. Oh ya, film, serial TV, nggak pernah nonton YouTube saja ya.